upaya penangkapan dari bandar sendiri seperti apa? Anda menyebutkan ada 5 bandar yang sudah diketahui identitasnya, begitu. Seperti apa komitmennya mungkin dari sisi hukum juga Barreskrim Polri? Yang pasti judi melanggar hukum kan. Nah, saya sudah komunikasi dengan aparat penegak hukum. Ini kan tugasnya aparat penegak hukum. Walaupun itu saya yakin masyarakat makin lama makin sadar dan akan mendesak terus aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah-langkah tegas terhadap para bandar judi online ini. Nah, pertanyaannya adalah selalu mereka menjelaskan ke saya barang buktinya mana. Nah, ini dalam forum ini, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang punya bukti bandar-bandar judi itu kasih. Kalau ada buktinya kan nggak ada alasan lagi aparat penegak hukum untuk nggak melakukan eksekusi atau menempuh langkah hukum gitu. Mengambil langkah-langkah hukum yang drastis gitu. Kalau udah ada buktinya, kalau mereka bilang ini kita nggak ada buktinya Pak, buktinya gimana? Bahwa si A bandar judi online apa buktinya? Kan nggak bisa omon-omon doang, harus ada buktinya kan. Dan Kominfo seperti apa upaya? Nah itu urusannya aparat penegak hukum. Kita juga mau justru gitu kita mengimbau ke teman-teman, ke masyarakat, kepada seluruh masyarakat, kalau punya buktinya kasih bahwa mereka ini pengelola atau bandar judi online. Begitu. Tapi sebagai pelapor Kominfo Bisa, kita juga lagi menghimbau ke semua teman-teman. Ini permintaan aparat penegak hukum harus ada buktinya. Nggak bisa kita bilang si A, si B, si C, si D, si E sebagai bandar judi online kalau nggak ada buktinya. Nah buktinya dari mana? Rekening. Iya kan? Barang-barang yang lain, fisik, komputer, dan sebagainya. Nah karena itu juga kita juga mengimbau kepada masyarakat kalau tahu ada barang bukti laporin aja. Begitu. Karena kalau ada barang buktinya nggak ada alasan untuk tidak ditindak. Atau mungkin yang kemarin penyerangan terhadap PDNS bisa dibagi sebagai salah satu karena indikasi kuatnya begitu Bapak. Mungkin ini bisa juga menjadi salah satu yang dilaporkan. Itulah, ini kan kita lagi dalam tahap terus penelitian dan recovery sudah berlangsung dengan baik. Yang pasti kita ingatkan, kalian udah ketahuan kok, pelakunya udah tahu kok, dikit lagi juga bisa dieksekusi kok. Gitu. Siapa yang nge-hack, siapa yang bayar, pelakunya dari mana, dan ada orang dalam juga. Oke, artinya sekali lagi ditegaskan bahwa ini memang indikasi kuat begitu ya, bahwa pelaku adalah terindikasi kuat berhubungan dengan judi online. Baik. Tadi recovery juga saat ini juga tengah berlangsung artinya Bapak. Nah, tapi yang perlu di-recovery tentunya tidak hanya dari Pusat Data Nasional Sementara saja atau PDNS saja begitu, tapi seperti apa recovery kepercayaan masyarakat Bapak? Dari Kominfo sendiri seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Kominfo, utamanya berkaitan dengan kasus kemarin? Kita akan segera memperlakukan undang-undang data pribadi, di mana data pribadi itu harus kita jaga. Karena itulah saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat sama-sama menjaga data pribadi. Karena data pribadi kita itu kalau kita yang nggak jaga akan bocor juga. Begitu loh. Jadi kesadaran masyarakat juga perlu untuk menjaga data pribadinya. Nah, ketika ditanya data-data pribadi apa yang bocor segala macam, ya sekarang gini, semua pihak harus disiplin dalam pengelolaan data. Bukan hanya di pusat, di daerah juga. Jadi makanya kita juga sedang mengevaluasi terus turunan-turunannya, termasuk soal dedicated devices misalnya. Dedicated device bahwa kalau mau mengakses PDNS ya jangan pakai laptop yang dipakai untuk kegiatan lain sehingga menimbulkan masalah termasuk virus, termasuk malware dan sebagainya. Nah, judi online itu banyak malware-nya, banyak apanya. Itu juga bisa jadi penjebolan data pribadi masing-masing. Karena bukan apa-apa, pemain judi online udah ketahuan kok. Datanya dia, pemainnya ketahuan kan. Buktinya JPPTK bisa tahu semuanya, berapa juta orang. Begitu. Jadi buat para pemain judi online, kalian nggak bisa ngumpet, ketahuan. Pemain judi online, kita lagi buatin sistem nanti, supaya orang akses judi online, itu Kominfo telah mengetahui Anda sedang bermain judi online. Baik. Ini kan upaya kita memberantas judi online semacam sebuah perang yang tidak sekali dua kali begitu, tapi mungkin dalam jangka waktu yang lebih panjang begitu Pak Budi. Nah, tadi ketika kita baru melakukan mungkin intensnya dari pemerintah sendiri adalah dalam 1 tahun terakhir. Kemarin juga langsung dihadapi begitu dengan kasus peretasan
yang mana memang sekali lagi indikasi kuat dari pelaku ataupun juga berkaitan dengan judi online. Nah, sementara kita masih dalam long game, Bapak. Kita masih cukup panjang untuk menangani hal ini. Nah, seperti apa mungkin langkah-langkah ke depannya yang bisa dilakukan oleh Kominfo Ya, untuk mengamankan begitu ya apa yang dimiliki oleh Kominfo? pasti kita melakukan evaluasi termasuk bagaimana menjaga ruang digital kita. Tetapi yang pasti saya harus meyakinkan kepada semua pihak bahwa judi online ini apapun nggak ada sangat merusak ekonomi kita. Jadi kalau kita membiarkan sesuatu merusak ekonomi negara ini, kalau kita diam aja kan salah. Jadi dampak judi online ini sangat destruktif buat ekonomi nasional kita. Karena itu saya membangun kesadaran bersama. Nggak ada gunanya ini, kita biarkan. Lebih baik judi online tidak ada lagi di muka bumi Indonesia. Selain dampaknya negatif, bagi ekonomi itu sendiri, juga bagi keluarga, sosial ekonomi, dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan ini harus kita alihkan ke hal-hal yang lebih positif. Karena apa? Spiritnya digitalisasi itu apa sih? Intisarinya adalah membuat masyarakat makin produktif. Nah, ini dark side atau sisi gelap dari digitalisasi, judi online. Gitu. Ini sisi hitamnya dari digitalisasi yang juga harus kita berantas. Baik, tapi langkah konkret mungkin Bapak dari Kominfo sendiri begitu untuk mengamankan sekali lagi, karena ini kan sebetulnya Ya, kita ada beberapa metode. Satu, literasi. Kita sadarkan masyarakat bahwa judi online ini bisa merusak keluarga, merusak hubungan sosial, merusak ekonomi negara, dan sebagainya. Itu pasti. Itu literasinya. Tapi di sisi pencegahan lain, kita melakukan sesuai otoritasnya Kominfo. Kita melakukan pen-takedownan terhadap sumber-sumber atau jalur-jalur konektivitas yang memungkinkan judi online bisa dipakai. Atau masyarakat bisa menggunakan internet atau jalur ruang digital untuk mengkonsumsi judi online. Itu kita tutup semua. Begitu.